Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM 8565800572. Ini merupakan video presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata pembelajaran terpadu di SD dengan dosen pengampu Muhammad Nuzli SPD IMPD. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Sekolah SD Negeri 05 Strip 11 Kotodumo, kelas atau semester 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang pertama, fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika SBDP. Alokasi 6 kali 35 menit. A. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 6.3.6. Bahasa Indonesia 3.6 mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. 4.6 menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Matematika, kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. SPDB 3.4 mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 4.4 membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. C. Indikator Bahasa Indonesia 3.6.1 menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital tentang langkah-langkah koordinasi gerak kepala, tangan, kaki, dan gerak tari, dan mempraktikkannya dengan kerjasama dan disiplin. 4.6.1 membaca indah puisi anak tentang permainan tradisional dan mengidentifikasikan serta meragakan gerak pemanasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan permainan tersebut secara mandiri dan tanggung jawab. Matematika 3.6.1 membandingkan dan mengukur jarak dua tempat terhadap tempat tertentu
dengan alat ukur meter dan berbagai alat ukur, kemudian menyajikan dalam bentuk lisan dan teliti dan jujur. 4.6.1 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. SBDB 3.4.1 melakukan karya imajinatif 2 dan 3 dimensi dan gerak keseharian dan alam dalam tari. 4.4.1 memperhatikan gerak tari keseharian untuk melatih kelenturan dan kekuatan dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani dengan semangat. D. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan dengan berhubungan dengan budaya minta tolong dengan baik. 2. Dengan membuat teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun, kemajemukan dengan benar. 3. Dengan mengamati data panjang kain, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dengan tepat. 4. Dengan memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang panjang dengan tepat. 5. Dengan mengamati teks percakapan antara Mei dan Benny, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan dengan benar. 6. Dengan mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan bantuan, siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan buatan dengan benar. Media dan alat pembelajaran: gambar Candi Borobudur. Gambar Benny sedang minta tolong kepada pengunjung lainnya untuk dipoto. Gambar Benny meminta tolong kepada anak lainnya yang mengunjungi Candi Borobudur. Grafik organizer pola ulat. Teks percakapan antara Benny dan Mei. Gambar bingkai foto Benny ketika ke Candi Borobudur. E. Metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran saintifik. Metode pembelajaran: simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. F. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alatnya: yang pertama, tes bacaan. Kedua, alat musik tradisional daerah masing-masing. 3. Beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. Bahannya tidak ada. Sumber: buku siswa kelas 2. Tema 6, panas dan perpindahan buku tematik. Kurikulum 2017, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Itu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal disebut dengan pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dianjurkan dengan doa pimpin oleh salah satu siswa. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. 4. Siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberi penguatan tentang pentingnya menanam semangat kebangsaan. 5. Siswa diminta memberi keterampilan diri dan kebersihan kelas. 6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. 7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang dikembangkan dalam pembelajaran. 8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan.
9, siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kembali. Ini dilakukan, alokasi waktunya 15 menit. Kita masuk kegiatan inti. Kegiatan inti, ayo mengamati. Siswa mengamati gambar Candi Borobudur. Terus siswa mengamati gambar Beni sedang meminta tolong kepada pengunjung lainnya untuk dipoto. Siswa mengamati aktivitas Beni terdapat di foto. Kepada ayah berlatih, siswa bertanya jawab tentang gambar yang diamatinya. Siswa bertanya menggunakan kata menyapa. Siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terus siswa menulis pertanyaannya pada kolom yang sudah disediakan. Siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan temannya. Siswa saling menjawab tentang temannya. Siswa bersama guru menentukan jawaban yang sebenarnya. Pada poin ayo menulis, siswa mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru. Siswa mendengarkan teks percakapan berhubungan dengan budaya minta tolong. Di sini ada percakapan, maaf mengganggu, namaku Beni, bolehkan meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, ya, namaku Deb. Aku mengunjungi Candi Borobudur. Bagaimana kalau kita bergantian fotonya? Berarti Beni dan Deb. Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan yang didengar. Ayo berlatih. Siswa mengamati gambar Beni minta tolong kepada anak-anak lainnya yang mengunjungi candi. Siswa membaca teks pada balon cerita yang gambar yang diamati. Siswa mencobakan cara meminta tolong menggunakan bahasa yang sopan di depan kelas. Siswa bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada poin ayo berlatih, siswa mengamati grafik organizer pola ulat yang berisi tentang data panjang kain yang dimiliki siswa. Siswa bertanya jawab data pada grafik organizer pola ulat. Siswa mengerjakan latihan berdasarkan data pada grafik organizer pola ulat. Siswa memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang. Siswa menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang panjang. Pada poin ayo mencoba, siswa bertanya jawab tentang cara menghias bingkai foto. Siswa menggantikan kain batik dengan kain berpola batik seperti buku kado. Siswa mengamati cara mengerjakannya. Siswa membaca langkah-langkah mengerjakan seperti yang disampaikan Beni bersama teman-teman. Siswa mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Siswa membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Siswa membuat karya hiasan bingkai foto menggunakan kertas batik. Ini digunakan alokasi waktunya 180 menit. Pada bagian penutup, siswa bersama guru merefleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang telah dipelajari dari hari ini? Apa yang dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? 2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar pada hari ini. Siswa menjelaskan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan orang tua, yaitu meminta orang tua menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasil pada guru. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Yang kelima, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. 6.
Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah satu siswa. H. Penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian sikap. Dalam teknik penilaian sikap ada mengartikan kosakata baru, puisi, lingkungan, berarti tentang kata. Yang ketiga keterampilan membaca puisi, mengoreksi kesalahan baca puisi tentang alam, menguasai lagu, hafalan seluruh syair lagu. C. Alat ukur yang sesuai, mengukur panjang benda yang diukur, memilih alat ukur yang sesuai dengan benda. Pada yang nilai baik sekali mampu memilih alat ukur, dan yang paling perlu dibimbing belum mampu memilih semua alat ukurnya sesuai dengan benda. Mengukur panjang benda. Nilai baik sekali mampu mengukur panjang benda sesuai dengan ukuran sebenarnya. Mampu baik ketiga, mampu mengukur sebagian besar benda sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Cukup mampu mengukur sebagian kecil benda sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Yang terakhir perlu bimbingan, belum mampu mengukur panjang benda. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.